Saya berpikir pendidikan yang bermutu dan berkualitas bukan hanya haknya orang-orang kaya saja. Orang miskin juga berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Ya karena mohon maaf, sementara ini sekolah-sekolah yang katanya favorit, sekolah-sekolah unggulan, itu hanya bisa dimasuki oleh anaknya orang-orang kaya. Karena untuk bisa masuk ke sekolah itu bayarnya mahal. Betul? Katanya unggulan, favorit, standar internasional. Tapi yang diterima masuk di sekolah itu hanya anaknya orang-orang kaya. Katanya pendidikan itu hak setiap warga negara. Katanya pendidikan untuk mencerdaskan semua warga negara. Tapi kenapa yang anaknya orang miskin kok nggak diterima? Ayo, makanya sekarang Pak Presiden ini bikin program sekolah rakyat khusus untuk anaknya wong melarat-melarat. Kapan ono anak wong sugih melu sekolah ning kono kuwalat donya akhirat. Aneh sekolah unggulan itu aneh menurut saya. Tujuan dibangun sekolah itu untuk mencerdaskan anak bangsa, minterke bocah sing bodoh. Lah sing diterima meng anak wong sugih sing pinter-pinter. Lah sing bodoh-bodoh ora diterima. Tujuan dibangun sekolah untuk meminterkan anak-anak yang bodoh. Lah ini yang bodoh yang miskin kok enggak diterima. Aneh itu sekolah. Enggak setuju ya. Kalau memang tujuannya untuk mencerdaskan anak bangsa, mengangkat SDM masyarakat yang masih ketinggalan, harusnya sekolahan-sekolahan unggulan itu sasarannya di pelosok-pelosok warga yang SDM-nya masih rendah untuk mengejar ketertinggalan dari yang di kota yang sudah pinter-pinter itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, seluruh jamaah yang mudah-mudahan dikaruniai panjang umur, sehat walafiat, fi taatillah. Imannya makin kuat, Islamnya makin mantap, akhlaknya semakin mulia, takwanya makin sempurna, ibadahnya tambah istiqomah, serta dikaruniai keselamatan, kemuliaan, dan kebahagiaan dunia akhirat. Mohon doanya, mudah-mudahan Andon Jaya ini benar-benar diberikan barokah. Demikian pula kehidupan kita semuanya mudah-mudahan penuh barokah. Barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan. Hidup yang barokah itu makin hari makin berarti, makin lama makin bermakna, semakin tua semakin mulia, semakin tinggi derajatnya, semakin mahal nilainya, semakin mahal harganya. Itu hidup yang barokah. Jangan sampai hidup ini makin lama nilainya makin rendah, harganya makin murah. Itu hidup yang gagal. Barang-barang dunia ini aja makin lama harganya makin mahal. Betul? Tanah di mana-mana harganya makin lama makin mahal, meskipun itu tanah sengketa. Lah manusia kan terbuat dari tanah. Kullukum min Adam wa Adamu min turab. Kalian semua berasal dari Nabi Adam, sedangkan Nabi Adam terbuat dari tanah. Makanya kalau ada orang sumpiyuh hobinya kok belanja terus, mungkin dia terbuat dari tanah pasar. Ada orang sumpiyuh kerjaannya ngutang sana sini, mungkin dia terbuat dari tanah bank. Ada orang sumpiyuh yang susah diajak rukun, diajak senyum aja susah, merengut aja, mungkin dia terbuat dari tanah kuburan. Ada yang sukanya ribut, berantem, gegeran, berarti dia terbuat dari tanah sengketa yang sertifikatnya belum beres. Ada orang setiap dagang rugi, setiap dagang bangkrut, ya mungkin dia terbuat dari tanah longsor. Semua perabot hidup di dunia ini makin lama harganya makin mahal. Baju itu harganya makin lama juga makin mahal. Alat-alat elektronik semua harganya makin lama makin mahal. Perabot-perabot rumah tangga harganya makin lama makin mahal. Bumbu-bumbu dapur itu Bu, cabai, minyak goreng, harganya makin lama makin mahal. Nah, yang ceramah juga begitu.
Maksudnya saya kalau ceramah ya begitu itu gitu loh. Kok dikeplok. Memang hidup yang paling nikmat itu hidup yang barokah. Keluarga yang paling tentrem ya keluarga yang barokah. Pekerjaan yang paling mulia pekerjaan yang barokah. Ayo tuh sayang nyaut. Pekerjaan yang paling mulia itu pekerjaan yang jabatan yang paling bergengsi ya jabatan yang duit yang paling menenteramkan itu duit yang barokah. Nah perlu diingat, duit barokah itu nggak harus banyak nominalnya, nggak harus banyak jumlahnya, tapi duit barokah itu duit yang banyak nilai kebaikannya, banyak manfaatnya. Dan ciri utama barokah itu hidupnya tentrem meskipun duitnya banyak. Pokok hidupnya tentrem meskipun duitnya banyak. Loh, duit banyak kalau hidup nggak tentrem ya nggak barokah. Misalnya punya duit banyak banget 100 juta. Banyak apa banyak? Oh, nek ukurannya Rika ya wis oke. Wong sampean jarang nyekel duit banyak kok. Ya maaf, kalau duitmu banyak nggak mungkin duduk doprok-doprok di situ. Minimal duduknya di kursi. Yang mau doprok itu jelas kere. Tapi nggak apa-apa. Justru memudahkan masuk surga. Penelitian Rasulullah membuktikan penghuni surga itu orang kaya sama orang miskin lebih banyak orang. Kenapa? Ya karena memang kenyataan di dunia ini yang rajin-rajin ibadah rata-rata orang miskin. Yang rajin ke masjid, sholat jamaah rata-rata orang miskin. Kalau nggak percaya besok subuh ke masjid, cari Pak Camat, nggak mungkin ada. Pak Kapolsek juga nggak ada. Paling ke masjidnya ya Jumatan. Makanya yang duduk di kursi itu agak susah masuk surganya. Lebih gampang yang doprok-doprok di bawah. Sementara di dunia sepertinya tampilannya yang undangan VIP di kursi, di bawah tenda, di atas panggung lebih mulia, lebih baik daripada yang doprok di bawah. Tapi hakikatnya dalam pandangan Allah belum tentu yang di kursi itu lebih baik daripada yang doprok di bawah. Jadi yang keplok-keplok dan doprok di bawah itu sesungguhnya lebih jelek. Allahumma sholli ala Muhammad. Punya duit banyak tapi kalau hidup nggak tentrem, ya nggak barokah. Apa artinya? Duitnya banyak tapi nggak tentrem karena maaf, anaknya nakal-nakal. Anaknya yang laki-laki suka mabuk. Kalau malam kerjaannya ajuk. Anaknya yang perempuan kena imbas pemilu, perkawinan hamil dahulu. Suami istri cekcok, tiap hari berantem, tiap hari. Nggak ada artinya duit banyak. Betul? Ngono. Mending duitnya nggak begitu banyak, tapi keluarganya tentrem. Maka ukuran barokah itu bukan zahir, tapi batin. Jadi barokah itu ukurannya bukan luar, tapi dalam. Maaf, desa yang barokah, desa yang baik, itu ukurannya bukan dari bangunan fisiknya. Jalan-jalan udah cor semua, tebel-tebel, cor jalan itu sampai 10 meter. Rumah warganya bagus-bagus, ekonominya di atas rata-rata, masyarakatnya kaya semua. Bukan itu nilai barokahnya desa. Tapi barokahnya desa itu dinilai dari orang-orang yang ada di dalam desa itu, penghuni desa itu, masyarakat desa itu. Meskipun
bangunan fisiknya bagus, infrastrukturnya bagus, sarana prasarana lengkap, tapi kalau warga masyarakatnya banyak penjahatnya, banyak pencurinya, suka berantem, banyak kemaksiatan, ya ndak barokah itu desa. Sebaliknya, pembangunan fisik serba sederhana, tapi masyarakatnya guyub, rukun, gotong royong, tolong menolong dalam menjalankan ibadah, semangat imannya kuat seperti warga masyarakat Sumbyo. Ya seperti ini desa yang baik, seperti ini daerah yang barokah. Seneng nih. Rumah juga begitu. Rumah disebut baik, disebut barokah, ukurannya bukan dari bangunan fisiknya. Biaya pembangunannya habis miliaran rupiah. Kemudian peralatannya serba lux, interiornya serba impor. Semuanya sudah ber-AC, sampai toilet, WC ber-AC semua. Bukan itu. Tapi baiknya rumah, barokahnya rumah itu tergantung penghuni rumahnya. Orang-orang yang tinggal di dalam rumah itu. Meskipun rumah bagus banget, megah, mewah, indah kayak rumahnya Demet. Ya, tapi kalau dalam isinya keluarga yang berantakan, kacau kehidupannya. Anak-anaknya drop out sekolah, nggak ada yang mau ngaji. Itu rumah nggak barokah. Sebaliknya, walaupun rumah itu kecil pakai bingit, kalau di perumahan itu ada RSS, rumah sangat sederhana. Wah, ini tipenya banyak S-nya ini. RSS, rumah sangat sederhana sekali, sampai sulit simpangan, sulit sendenan, sulit silo, sulit sembujung, sulit sendeku, sesek-sesekan selalu. Tapi kalau penghuni rumahnya keluarga yang harmonis, suami solih, istri solihah, anak-anaknya jadi dzurriatan thayyibah, ahli ibadah, itu rumah yang barokah. Karena ingat, sebagus apapun bangunan rumah, kalau dalam isinya sapi, namanya tetap kandang. Betul? Ulang, sebagus apapun bangunan rumah, kalau dalam isinya kambing, namanya tetap rumah bagus, megah, mewah, indah, tapi dalam isinya orang sakit, namanya rumah sakit. Apalagi dalam isinya orang sakit jiwa, namanya rumah sakit jiwa. Walaupun rumahnya maaf kecil, mereng, di tepi kali, gentengnya banyak yang pecah, kalau lagi hujan bocor, bawah juga nggak ada cor, apalagi keramik aja enggak. Perabotnya serba sederhana, tapi isinya keluarga bahagia. Itulah rumah tangga, walaupun rumahnya nggak ada tangganya. Loh, kayak baju itu loh Bu. Ukuran baju yang baik itu bukan kok bandrolnya yang mahal, bahannya yang kain kualitas terbaik, karya desainer kenamaan, funky, trendy, bukan. Ukuran baju baik barokah itu ya orang yang ada di dalam baju itu, yang pakai baju bandrolnya mahal, bahannya kain terbaik di dunia, karya desainer kenamaan, karya desainer kelas dunia, trendy, funky. Tapi maaf, dalam yang pakai perempuan nakal. Ayo coba, apa namanya kalau sini? PSK. Perempuan suka konoan. Apa itu namanya nggak tahu saya. Murah itu baju, betul? Ya, karena yang pakai orang murahan. Meskipun baju sederhana, kainnya sederhana, jahitannya sederhana. Jahitannya itu nggak dari benang, kawat bendrat. Warnanya kontras, atas hijau, bawah merah, persis kapsul. Tapi dalam alias yang pakai wanita solihah, ahli ibadah, berakhlakul karimah, jadi mahal itu nilai baju. Betul? Maka gini, para jamaah, baju mungkin sama, model sama, potongan sama, tapi beda yang pakai, nilainya jadi berbeda. Omongannya bisa sama, kata-kata dan kalimatnya bisa sama, tapi beda orang yang ngomongin, nilainya juga berbeda.
Omongan saya bisa sampean tiru, bisa sampean contoh persis. Tapi kalau sampean yang ngomongin murah. Halo? Bisa dipahami ya omongan saya? Nah, para jamaah, barokah itu yang menjadikan hidup bahagia. Bukankah kita semua pengen bahagia? Betul? Dan kebetulan bahagia itu wajib hukumnya. Saking pentingnya bahagia, setiap azan dikumandangkan itu ada seruan dan ajakan untuk bahagia. Di bagian mana? Dalam kalimat Hayya 'alal falah. Sorry Gus, sorry. Bukan hanya dirimu yang bisa vokal. Ayo bahagia. Diulang 2 kali. Hayya 'alal falah. Mari bahagia. Ajakan untuk bahagia. Mohon maaf, di Sumpyo kalau azan apa ya masih pakai hayya 'alal falah apa diganti yang lain? Oh, masih hayya 'alal falah ya? Oh, tak pikir barang-barang mahal terus azannya dirubah. Artinya apa? Kita selalu diajak untuk bahagia. Itu kenapa harus bahagia? Karena orang bahagia itu identik dengan orang baik. Dan orang baik disayang Allah, dirahmati Allah, diridhoi Allah, dimasukkan ke surga Allah. Loh, apa hubungannya orang bahagia dengan orang baik? Itu sabda Nabi Muhammad SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bisa bermanfaat buat sesama, bisa membagi kemanfaatan buat banyak orang. Membagi manfaat itu berarti menyenangkan banyak orang, membahagiakan banyak orang. Sebaik-baik manusia itu yang bisa berbagi kebahagiaan. Dan hanya orang-orang yang hidupnya bahagia yang bisa berbagi kebahagiaan. Kalau orang hidupnya susah, gak mungkin bisa berbagi kebahagiaan. Sama kayak gini loh, hanya orang-orang berduit yang bisa bagi-bagi duit. Betul? Nah kalau dia sendiri gak punya duit, ya mana mungkin bisa bagi-bagi duit. Yang bisa bagi-bagi duit, ya hanya orang-orang berduit. Seperti Haji Sujiono, Sujianto. Lah nek sing doprok-doprok nang ngisor, nggak mungkin bisa bagi-bagi duit. Malah kerjaannya nunggu pembagian, ngenteni dum-duman. Mula nganti pilihan opo-opo kae sing dipilih ya calon sing maringi duit. Nanti sedulur karo duit ki luwih penting. Berantem gegeran tukaran karo dulur ya gara-gara duit. Konco karo duit ya luwih penting. Para edan-edan sekalian, kok iso penting duit gitu? Coba, duitmu banyak tapi gak punya saudara, gak punya temen. Pakai apa duit? Percuma. Ayo, hidupmu sendirian. Neng tengah horo-horo jadi ketua suku Glekok. Apa artinya duit banyak? Itu loh, percuma. Tapi meskipun sampean gak punya duit, banyak teman, banyak saudara, kok susah? Ya banyak yang nolong, repot, banyak yang bantu. Betul? Nah, makanya teman sama duit itu lebih penting. Konco karo duit kuwi luwih penting. Tadi kok udah tak jelasin, ya udah ngomong betul. Kok jawabannya tetap duit? Coba diulang. Duitmu banyak, tapi gak punya saudara, gak punya temen. Percuma. Mau ngapain? Mau hidupmu sendirian, gak ada saudara, gak ada temen. Ayo, percuma duit banyak. Nah, meskipun dirimu gak punya duit, tapi banyak saudara, banyak temen. Coba, ketika susah, banyak yang nolong. Ketika repot, banyak yang bantu. Betul? Nah, makanya konco karo duit kuwi luwih penting. Aku ngerti ngene ora mangkat kok. Lah sing ngadepi wong edan kabeh. Hanya orang-orang yang hidupnya bahagia
yang bisa berbagi kebahagiaan. Gitu loh. Orang susah itu bisanya ya bagi-bagi kesusahan. Lo kalau nggak percaya, sampean duduk bersebelahan dengan orang susah, nggak lama sampean mesti katut susah. Disambati wae. Mulane aku mau lungguh kono. Aku nyongi lungguh jejer Rika. Nyongi katut susah. Iso aku ya ming nyongi karo Rika. Karo nyongi saiki wetenge kencot. Urung diparingi madya. Tak pikir madyang dhisik. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah udah, kalau pengen bahagia perlu diingat para jamaah, bahagia itu ukurannya bukan harta, tapi bahagia itu ukurannya adalah rasa. Bahagia tidak menyangkut materi, tapi bahagia itu menyangkut hati. Jangan dikira bahagia itu ukurannya adalah harta, materi, kekayaan. Andaikan bahagia itu ukurannya harta, kekayaan, yang bisa bahagia cuma orang-orang kaya saja. Sedangkan orang miskin nggak bisa bahagia, padahal enggak. Banyak kok orang miskin bahagia, contohnya yang di hadapan saya. Loh, dikira orang kaya itu mesti hidupnya bahagia. Nggak mesti. Gitu loh. Kok kaya nggak percaya no modelnya. Ya gitu modelnya orang yang nggak pernah pegang duit banyak ya gitu. Dipikir bahagia itu ukurannya duit kalau jadi orang kaya. Maaf. Kaya raya tapi sakit-sakitan. Ayo. Bahagianya di mana? Rumahnya megah, mewah, indah. Mobilnya itu 7, paling murah harganya 5 miliar, tapi kena stroke berat. Bahagianya di mana? Dia naik mobilnya nggak bisa, yang naiki mobilnya malah sopir sama pembantunya. Dia cuma didorong pakai geledekan kursi roda itu, keple kabeh. Mending sampean walaupun doprok tapi sehat. Alhamdulillah yang melarat terhibur. Loh, apa artinya duit banyak? Miliaran itu duitnya, tapi sakit-sakitan, hidupnya di ruang ICU. Ayo, makan minum udah nggak bisa, makan minumnya diimpus, berak kencing aja diselang. Duit miliaran, hidupnya cuma bisa gini dong. Siapa ngomong persis? Percuma duit miliaran, mending dirimu nggak punya duit tapi sehat, makan semongko iso ngerokoti sak kulit-kulite. Gitu loh. Halo? Bahagia itu bukan hanya haknya anak muda saja. Dikira orang tua nggak bisa bahagia apa? Banyak orang yang menemukan kebahagiaan di masa tuanya. Ketika masih muda, pontang-panting kerja demi membiayai pendidikan anak-anaknya. Begitu tua dia bahagia karena menyaksikan anak-anaknya berhasil, anak-anaknya sukses semua. Bahkan bahagia bukan hanya miliknya orang yang sehat, para jamaah. Orang sakit juga berhak bahagia. Gak apa iya? Iya. Ada orang ketika sakit dia merasa bahagia, lebih dekat dengan Allah. Ketika sakit dia banyak berdoa, banyak berzikir, sehingga merasa tentram, merasa dekat dengan Allah. Begitu sakit, Allah, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, nyugui ngombe kok semene oke iki yo. Gila nyonge ngombe iki sayang-anyangen tenan iki. Ya Allah, Allah. Iki ceramah wis mulai kek seono sing ngandung bedhokan kae sapa kae yo Allah. Sakit banyak berzikir, merasa damai, merasa tentram. Ada loh orang menemukan kebahagiaan dalam sakit yang dia derita. Ibu bapak, ada seorang pemuda, dia sakit lumayan parah sampai opname di rumah sakit berminggu-minggu. Tapi ternyata di rumah sakit dia ngerasa bahagia.
Bahkan ketika sudah sembuh sehat, diajak pulang sama keluarga, dia nggak mau. Dia lebih bahagia di rumah sakit karena rupa-rupanya dia lagi jatuh cinta sama perawatnya. Bahagia itu ada pada rasa sakit. Memang sakit, tapi bahagia. Dia merasakan kenikmatan. Ayo coba kasih contoh. Dicubit, sakit apa sakit? Kurang keras, sakit apa sakit? Sakit. Tapi kalau yang nyubit orang yang dicintai, nikmat dan bahagia. Contoh, kamu dicubit sama aku. Ya sakit, tapi kamu ngerasa nikmat karena yang nyubit kan orang yang kamu cintai. Lo nganti siwel ya ora diobati, malah dibeset ya ambak-ambaknya, gue kenang-kenangan kok. Besok ketemu temennya, mbak, gila mbak, dijiwit Abah Anzan. Udah sekarang saya tanya khusus ibu-ibu, mbak-mbak, tadi nyampe sini jam berapa? Jam 5? Subhanallah, sekarang udah jam 11, berarti udah 6 jam. Tolong dijawab, capek apa enggak? Capek apa enggak? Enggak. Payah apa enggak? Yang bilang enggak itu bohong. Enggak percaya aku kalau enggak capek kok lungguh wis alian ben pitu. Sing sira sembujuk metingkling merek niwa merek nengen. Geger diongkek. Capek, payah, tapi dirimu merasa bahagia karena bisa berjumpa dengan idola. Bahagia itu kadang ada pada rasa sakit. Ibu-ibu maaf, hamil itu sakit apa sakit, Bu? Bapak ndak usah ikut jawab. Ndak pernah ngalami ikut jawab. Lanangnya ora tanggung jawab. Wis ngerti hamil abot iki bahannya ditambahi. Ibu hamil itu capek apa capek? Sakit apa sakit? Sakit. Hamil muda aja udah kayak gitu, muntah-muntah, nggak keluar apa-apanya, itu muntah kering. Muntah itu sakit, tapi kalau bisa keluar biar lego. Lah ini ndak muntah nggak keluar apa-apanya. Ibu yang lagi hamil muda, belum lagi nanti kalau nyidamnya aneh-aneh pula. Ndak musim salak minta salak, ndak musim rambutan minta rambutan, susah. Pulang dibawakan jeruk, yang dicari malah aspal. Aneh-aneh. Bau duren munek-munek, bau parfum minyak wangi muntah, tapi bau kelek malah seneng. Tengah malam nyidam pengen pegang ndas. Terus di nyidam ini megang ndase sepur. Aneh-aneh. Nanti kehamilan itu makin lama makin berat, makin besar makin berat. Ora kena diselehke. Ya kok kena diselehke, repot masak selehke, rampung masak centelke meneh. Abot. Tapi kalau yang dikandung itu anak dari suami yang dicintai, nikmat dan bahagia. Betul, Bu? Wong lagi tidur tengah malam, bayinya itu nendang-nendang perut, diel, sakit, tapi ibu merasa bahagia. Suaminya lagi tidur ngorok dibangunin. Ya bangun ya bangun. Kilo ya proyek harapannya sampai ya. Ya. Jujur, saya kalau ditanya ceramah ke sana kemari itu capek apa enggak? Kalau saya bilang enggak capek, bohong. Capek, kayak sehari ini aja saya 4 kali. Pagi, ya Allah ya Karim. Malam saya masih di Purworejo. Pagi saya di Wonosobo. Kemudian siang tadi di Kebumen. Terus barusan tadi Kebumen, sekarang di sini, besok ke Kendal. Kalau saya dibilang capek apa enggak apa, payah apa enggak? Ya capek, payah. Kalau saya bilang enggak payah, bohong saya. Tapi walaupun capek, payah, saya bahagia. Saya merasa nikmat karena saya dapat. Astagfirullahaladzim. Kalau enggak ngerti maksudku, ojo bisi. Saya dapat. Sakarepmu. Capek iya, payah iya, tapi saya senang, saya bahagia, saya merasa nikmat karena saya mendapatkan barokah, mendapatkan banyak saudara. Ngono.
Maka gini, maaf Bapak Ibu, maaf. Sukses di dunia ini mungkin ukurannya adalah harta dan kedudukan, tapi bahagia itu ukurannya adalah hati. Satuan kekayaan itu bukan dolar, satuan kekayaan bukan euro, bukan pound sterling, bukan rupiah, tapi satuan kekayaan itu adalah hati. Hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang bisa kita dapatkan, tapi yang penting adalah apa dan berapa yang bisa kita rasakan. Percuma dong berhasil mendapatkan kalau nggak bisa merasakan. Percuma Mas Rika berhasil mendapatkan cewek cantik yang jadi idaman, berhasil diperistri, tapi sampean nggak bisa merasakan karena sampean impoten. Berhasil mendapatkan tapi nggak bisa merasakan, percuma. Berhasil mendapatkan jabatan, kedudukan, tapi nggak bisa merasakan nikmatnya jabatan dan kedudukan itu. Banyak pengen dapat kedudukan, jadi anggota dewan, kampanye sana sini, teriak saudara-saudara, kalau saya terpilih nanti saudara-saudara, belusukan kemana-mana, minta dukungan, bahkan duit miliaran dikeluarkan. Foto dipasang di mana-mana, baliho disebar di mana-mana, sampai fotonya ditempel di pepohonan. Dia rela jadi penunggu pohon. Berhasil mendapatkan jabatan, terpilih sebagai anggota dewan, tapi nggak bisa menikmati kedudukan itu. Baru 3 bulan kena kasus korupsi, masuk penjara. Maka sekali lagi maaf, hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang kita miliki, tapi yang penting adalah apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri. Memiliki kalau nggak bisa menikmati, percuma. Memiliki televisi lebar banget 2500 in, tapi nggak bisa menikmati karena mata belen terus. Mending televisi kecil-kecil tapi mata sehat, sewaktu-waktu bisa mentelengi, betul? Memiliki kursi harganya 2 miliar, tapi bokongnya pelentingan udunan. Cuma kursi mahal, mending kursi dari bambu, pakunya pating serongat itu diduduki kecantol sampai berdarah-darah, tapi sehat. Bu, percuma Bu, ibu punya suami ganteng, tampan, gentleman, keren, gagah, tinggi besar, kuning kulitnya sauntu-untune. Tapi anyang-anyangan terus. Lah apa gunanya memiliki kalau nggak bisa menikmati? Bang, ya Allah. Hoi. Ya Allah. Ya. Iya, nggak nyumbang cerewet. Gini sayang, gini. Emang aku kesini itu karena aku sayang sama kamu. Nah kalau aku nggak sayang sama kamu, ngapain jauh-jauh tak datengin kemari? Demi kamu sayang. Ya udah kalau nggak mau dipanggil sayang, rumah keter kenter. Gini. Masya Allah. Bapak Ibu para jamaah, lah di antara syarat bahagia itu jangan lupa sehat. Loh, sehat itu penting. Coba sampean pilih mana? Jadi orang kaya raya tapi sakit-sakitan, sama miskin tapi sehat. Pilih mana? Kaya, sehat. Subhanallah. Orang sekian banyak kok budek semua. Pilihannya nggak ada itu. Pilihannya itu 1, kaya sakit-sakitan, 2, miskin sehat. Pilih mana? Ora ngono kuwi. Tak kasih tahu.
pilih sehat walaupun miskin daripada kaya sakit-sakitan. Duh, sampean sementara miskin tapi sehat, mau kerja keras ikhtiar maksimal dibarengi dengan doa sungguh-sungguh, ada harapan kok suatu ketika berubah jadi kaya. Amin apa wong mau nggak dipilih kok amin-amin. Loh sekarang sampean kaya tapi sakit-sakitan, maaf, duitmu nggak bisa dipakai untuk membeli kesehatan. Betul? Betul apa mau ora dipilih. Yang ngono kuwi sing gare ora sugih yang ngono kuwi. Loh sehat itu penting. Coba Mas, sampean Mas punya istri cantik banget, ayu kemrusu. Keboy sebelahai aduai imut yahud bahenol menol sama kebelen aku montok mentok molek kinyis mengis mentong moblong denok debleng. Tapi istrimu sakit-sakitan, ayo dikeloni nang kumat mengine. Nik gitu dure ngorok bisa krok nik krok ngeloni bojo padha karo ngeloni traktor. Percuma. Sama dong Bu, ibu punya suami ganteng gagah tapi sakit-sakitan, ayo wong lanang diobat ABT kok meneng wae. Kok doncat iki kok ora ono sing ngungkil-ungkil iki. Bingung sampean, iki urip apa mati wong iki. Mending bojomu ora pati bagus ning sehat. Lho, lumayan kena dienggo seret-seretan. Loh, sehat itu penting. Sehat itu sangat berharga, sehingga kita diperintah memohon kepada Allah agar dikaruniai kesehatan. Kenapa? Meskipun iman kuat, iman hebat, kalau nggak sehat, agama nggak bisa sempurna, ibadah nggak bisa sempurna. Betul? Iman kuat, iman hebat, tapi nggak sehat, ya nggak bisa sholat dengan sempurna, sholat berdiri nggak mampu. Duit banyak, tapi nggak sehat, nggak bisa pergi umroh, nggak bisa pergi haji. Ini didengerin apa enggak ya? Aku merasakan sesuatu. Kayaknya masih banyak yang belum konsentrasi, bukannya dengerin kata-kata aku malah terpesona memandang wajahku. Ada yang dari tadi itu menteleng, terus ada orangnya sekarang pakai jilbab warna pink. Itu kayaknya lagi membayangkan sesuatu. Ya Allah. Ibu bapak, sehat itu meliputi 5 hal: fisik, psikis, sosial, kultural, and spiritual. Understand? Wes gak ngerti ya wis pokoke yes ngono nyongi wis seneng. Kenapa orang sakit? Karena 5 hal ini gak balance, 5 hal ini gak imbang. Yang paling sering dilupakan orang itu spiritual, padahal itu faktor terpenting penunjang kesehatan. Orang itu asal kebutuhan spiritualnya tercukupi, dijamin gak bakal sakit-sakitan, dijamin sehat. Pokok kebutuhan batiniah, kebutuhan spiritual tercukupi. Sholatnya bener, zikirnya cukup, baca Qur'annya cukup, sedekahnya cukup, ngajinya rajin, dengan siapapun rukun, dijamin sehat walafiat, dijamin gak bakal sakit-sakitan. Kenapa? Ukurannya kok batin. Sebab gini, orang sakit apapun, kalau hatinya gak disembuhkan dulu, gak mungkin bisa sembuh. Karena 75% penyakit itu sumbernya dari hati. Halo? Loh, penyakit karena gen, keturunan itu cuma 10%. Penyakit karena makanan itu cuma 15%. Penyakit karena hati, karena pikiran 75%. Jadi banyak orang sakit-sakitan bukan karena turunan, bukan karena makanan, tapi karena terlalu banyak pikiran. Maka saya nggak pernah melihat ada orang gila kok sakit, orang gila kok batuk, ini nggak pernah. Wong gendeng ini sehat, padahal kodanan, keleleran, dirubung lalor, sehat-sehat, bersin aja enggak. Orang gendeng-gendeng itu loh. Kemarin waktu COVID merajalela, orang gendeng itu satu pun nggak ada yang terpapar COVID-19, aman. Makanya sampean kalau pengen sehat, silahkan gendeng. Loh kenapa? Ya karena kebanyakan pikiran gitu loh. Halo? Dilanjut apa enggak ini? Faktor keturunan cuma 10%. Jadi jangan takut berlebihan.
Kadang mau ambil menantu saja gagal. Kenapa? Karena bapaknya dianggap punya penyakit keturunan. Diprovokasi tetangga, kalau bisa dibatalkan, jangan ngambil menantu anak itu. Apa nggak denger? Itu bapaknya kencing manis, anaknya pasti kencing kecut itu. Enggak, kemungkinan cuma 10% itu nularnya. Ada orang tua yang katanya punya penyakit keturunan, anaknya 10, paling yang kena penyakit cuma 1-2, yang 8 aman kok. Makanya masyarakat nggak boleh mengucilkan, apalagi membenci, dosa besar. Bayangkan, andaikan yang punya penyakit keturunan itu Rika, apa keluarganya Rika? Ayo kepriwe perasaan Rika? Ya nyonge lah. Orang apa orang kepenak? Halo? Penyakit karena makanan 15%. Maka kalau sakit yang katanya harus tarak, harus ini ada pantangan ini, gak boleh makan ini, gak boleh makan itu, sebenarnya gak apa-apa. Yang penting 1, halalan thayyiban. 2, jangan berlebihan. Gak apa-apa. Kasihan orang udah sakit, pengen makan ini gak boleh, pengen makan itu gak boleh, malah ngenes. Ya itu yang bikin cepet mati. Gak apa-apa, jangan dilarang. Yang penting 1, halal. 2, jangan berlebihan. 3, habis makan nggak usah periksa. Konangan kok nggak periksa. Halo? Kadang kasihan. Ada orang itu diundang prasmanan, makanan semuanya tersedia, menu tersedia. Mau ngambil ini nggak boleh sama istrinya. Mau ngambil ini nggak boleh sama istrinya. Kasihan, ke istrinya galak kaya Sumana. Mau ngambil sate, jangan itu. Mau ngambil lagi itu juga nggak boleh. Akhirnya belum dari urip matane tok. Dulu waktu muda nggak punya duit, mau beli nggak bisa. Sekarang ada makan gratis, dilarang. Jangan dilarang Bu, kalau bapaknya sakit kayak gitu. Apalagi udah sepuh, butuh gizi, butuh vitamin. Yang penting tidak berlebihan. Gitu loh. Akhirnya suaminya takut, diajak makan ya. Mbah ini ada nasi mbah, dikit ae. Minta sop mbah ya, duduke wae. Tak ambilin sate mbah ini empuk, sate Tegal, sunduke wae. Kapan nikmate urip model ngono? Yang banyak penyakit itu karena pikiran, terlalu banyak pikiran. Makanya disurvei seluruh dunia, laki-laki sama perempuan itu rata-rata matinya lebih cepat laki-laki. Ini bapak-bapak siap-siap agak cepat mati itu Pak. Kenapa? Loh karena laki-laki itu terlalu banyak pikiran. Wong lanang niku ngomong apa mikir wae ora pati ngomong. Lah wong wadon ngomong wae ora pati mikir. Lah kebanyakan pikiran itu bikin sakit. Kalau kebanyakan ngomong enggak masalah, biasa. Misalnya kebanyakan omong kok bikin penyakit, kebanyakan omong itu menjadikan banyak penyakit. Nah, penceramah-penceramah itu udah gering-gering semua. Guru-guru TK itu banyak omongnya, yuk kering semua, sakit semua. Nggak ada apa-apa kalau banyak ngomong. Tapi kalau banyak pikiran itu yang bikin sakit. Gitu loh Bu. Bu. Nah laki-laki itu kan banyak mikir. Ke pasar, terus istrinya kok pegang-pegang baju. Mikir mulana. Kok pegang baju. Diajak pergi kemana, lihat rumah bagus. Ya rumah itu bagus ya. Mikir. Kok ngomong rumah bagus, mikir terus suami. Nah kalau banyak pikiran susah. Kalau udah susah saraf kaku. Kalau sarafnya kaku penyakit masuk. Setelah itu sakit, terus diem, terus mati. Ya memang iya. Katanya sadis banget katanya. Kebanyakan suami mati ya karena banyak pikiran itu. Gitu loh. Tolong ibu, bikin happy. Makanya saya kalau ngaji jamaahnya tak ajak ketawa ketiwi, tak ajak senyum, tak ajak bahagia. Orang itu kalau bahagia, senyum, sarafnya kendor. Kalau sarafnya kendor, penyakit hilang. Tapi kalau orang susah, itu sarafnya kaku, penyakit masuk. Makanya dokter di mana-mana itu kalau mau nyontek pasiennya dibikin kendor dulu sarafnya. Kalau sarafnya masih kaku, tidak mau nyontek dia.
Makanya dokter mau nyontek nggak castus, coblos, enggak. Dibikin kendor dulu sarafnya, diajak ngobrol. Rumahnya mana Bu? Sumpyo Pak Dokter, sambil diisik-isik bokongnya itu. Nggak langsung coblos, diisik-isik bokongnya. Lah ini bokong diisik-isik kok malah diciut kayak nyut, masih kaku ini. Nggak mungkin itu dicus, diajak ngobrol dulu. Sumpyo sebelah mana Bu? Itu loh sebelahnya lampu merah. Masih kaku, belum dicubles, belum disontek. Terus ditanya, ibu anaknya berapa? 7 Pak Dokter. Loh kok banyak? Iya Pak Dokter. Cus. Orang dokter mau ngecus itu nunggu pasiennya. Karena orang kalau ketawa hatinya seneng. Kalau hatinya seneng sarafnya kendor. Kalau sarafnya kendor bokongnya empuk. Cublesannya enak. Cus. Obatnya masuk roto dari tombo. Orang nyaprut cemberut susah. Sarafnya kaku. Kalau sarafnya kaku bokongnya atos. Cublesannya alot. Kadang dokter pakai tangan 2. Kretek. Obatnya tidak masuk. Cuma bokongnya aja yang mentol. Tidak sembuh-sembuh lah, kata dokter, ini ilmunya dokter. Manusia itu sarafnya kendor apa kaku, itu tandanya di bokong. Ayo kita nono. Perempuan ya, wong wedon wong wadon iki kapan lemu kae. Kok guyu, bokongnya nak mau obat mabit. Dibonceng sepeda motor iso kocek kabeh. Sarape kendor. Maka sekali lagi, kalau pengen sehat, Ibu, rumahmu mana? Nanti tak ambil, tak ceritani sendiri. Hidup ini dibikin bahagia gitu loh, ya. Jadi hidup ini yang ada adalah seneng sama seneng banget. Kalau orang-orang bilang hidup ini ada seneng, ada susah, biarin itu prinsip mereka. Tapi kita punya prinsip hidup memang ada 2. Tapi bukan seneng sama susah. Yang ada adalah seneng sama seneng banget. Setuju? Kalau orang bilang hidup itu ada enak, ada nggak enak, biarin itu prinsip mereka. Kita punya prinsip hidup itu ada 2, enak sama enak banget. Setuju? Hadapi dengan senyuman. The power of smile. The power of mind and the power of heart. Aku ya orang ngerti artinya ya apa itu. Loh, jangan remehkan senyum. Ternyata senyum itu setidaknya mempunyai 4 kekuatan. 1, bukti bersyukur. Orang kalau bersyukur, hatinya senang, bahagia, bibir menyunggingkan senyum. Padahal kalau bersyukur, nikmat selalu ditambah oleh Allah. La in syakartum la azidannakum. Maka senyum itu menambah kenikmatan. Karena senyum itu bukti bersyukur. Kalau bersyukur ditambah kenikmatannya sama Allah. 2, senyum itu rasa optimisme. Orang senyum itu orang optimis menjalani hidup. Dan orang-orang sukses adalah orang-orang yang optimis dalam menjalani kehidupan. Optimis aku bisa. Optimis bahwa Andon Jaya Sumpyo ini akan maju pesat, akan berkembang, akan maslahah, akan barokah. Itu orang-orang sukses, orang-orang berhasil itu orang-orang yang optimis. Yakin aku bisa ziarah Mekah Madinah. Optimis aku. Itu orang-orang yang akan dipanggil oleh Allah untuk menjalankan ibadah haji, menjalankan ibadah umrah, ziarah ke Haramain. Optimis menjalani kehidupan. Optimis aku bisa. Lah orang kalau pesimis rata-rata gagal. Kegagalan itu diantara faktor penyebab utamanya yang karena pesimis orangnya. Nek kaya nyonging ngene iki ora bakal bisa. Lalu ngaring Mekah Madinah. Duit ngapa sing digawe? Nganti mati ora bakal iso tekan Mekah Madinah. Karena dia pesimis. Kayak nyongeng ngene iki. Ora bakal iso, ya ora iso tenan. Maka kalau saya jujur maaf, saya menjalani hidup itu selalu optimis. Kayak gini aku optimis, pasti aku akan dapat duit. Optimis, yakin dapat tambahan duit.
Aku selalu optimis, makanya selalu dapat karena aku optimis. Oh hidup kok pesimis rugi. Ya pengalaman pribadi, maaf ya ini sekedar cerita. Anak-anak yang ikut di kami, di pesantren kami itu semuanya free, bebas biaya, gratis semuanya. Mulai makan, kitab, seragam, sekolah, SPP semuanya gratis, nggak ada yang bayar. Nah dulu ketika anak-anak masih puluhan, 50, 60, 70, ya kita sempat berpikir ini nanti kalau anak-anak tambah banyak gimana ya. Tapi bismillah, saya tetap optimis karena saya yakin anak-anak punya jatah rezeki sendiri. Ternyata sekarang jumlah mereka udah sampai ribuan, hampir 3.000. Ya biasa, hidup semua kok. Dan tetap gratis. Kenapa? Saya berpikir pendidikan yang bermutu dan berkualitas bukan hanya haknya orang-orang kaya saja. Orang miskin juga berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Ya karena mohon maaf sementara ini sekolah-sekolah yang katanya favorit, sekolah-sekolah unggulan itu hanya bisa dimasuki oleh anaknya orang-orang kaya. Karena untuk bisa masuk ke sekolah itu bayarnya mahal. Betul? Sedangkan anaknya orang-orang melarat kayak yang di hadapan saya, ya nggak diterima kok di sekolah favorit itu. Akhirnya apa? Yang pinter makin pinter, yang on tambah, yang kaya makin kaya, yang miskin makin aneh. Itu ada sekolahan katanya unggulan, favorit, standar internasional, tapi yang diterima masuk di sekolah itu hanya anaknya orang-orang kaya. Katanya pendidikan itu hak setiap warga negara. Katanya pendidikan untuk mencerdaskan semua warga negara. Tapi kenapa yang anaknya orang miskin kok nggak diterima? Ayo, makanya sekarang Pak Presiden ini bikin program sekolah rakyat khusus untuk anaknya wong melarat-melarat. Kapan nono anak wong sugih melu sekolah ning kono kuwalat donya akhirat. Aneh sekolah unggulan itu aneh menurut saya. Tujuan dibangun sekolah itu untuk mencerdaskan anak bangsa, minterke bocah sing bodoh. Lah sing diterima mung anak wong sugih sing pinter-pinter. Lah sing bodoh-bodoh ora diterima. Aneh padha karo bangunan rumah sakit, begitu bangunan jadi dikasih tulisan, rumah sakit ini hanya menerima pasien orang-orang sehat. Wong tujuan dibangun rumah sakit untuk menyehatkan yang sakit, tujuan dibangun sekolah untuk meminterkan anak-anak yang bodoh. Lah ini yang bodoh, yang miskin kok nggak diterima. Aneh itu sekolah. Nggak setuju ya. Kalau memang tujuannya untuk mencerdaskan anak bangsa, mengangkat SDM masyarakat yang masih ketinggalan, harusnya sekolahan-sekolahan unggulan itu sasarannya di pelosok-pelosok warga yang SDM-nya masih rendah untuk mengejar ketertinggalan dari yang di kota yang sudah pinter-pinter itu. Oh no, ya enggak kok. Demikian pula bantuan perekonomian, kalau memang untuk mengentaskan kemiskinan, mengangkat perekonomian rakyat, sasaran dari bantuan-bantuan ekonomi yang ke pelosok-pelosok warga-warga yang benar-benar miskin. Ini malah dikuasai sama konglomerat-konglomerat itu. Kadang-kadang ada pejabat-pejabat yang nakal. Bantuan yang harusnya untuk rakyat itu nggak sampai rakyat. Rakyat cuma dikasih BLT, bantuan langsung telas, bantuan langsung tukaran. Ada lagi 5 tahun sekali namanya bansos, bantuan supaya oleh suara. Ya akhirnya yang kaya makin kaya, yang miskin makin sing sugih tambah sugih, sing kere tambah. Yo nanti kalau ada dana gede, yo dimbat sama itu yang enggak bertanggung jawab itu. Pejabat-pejabat yang enggak genah. Maaf para pejabat kalau bahas korupsi, saya contohnya mesti pejabat karena setahu saya yang korupsi adalah pejabat. Setahu saya. Nah, yang keplok-keplok itu sebenarnya pengen, tapi nggak ngerti caranya. Dan nggak ada peluangnya, nggak ada kesempatannya. Ini yang pejabat yang nakal, pejabat yang bagus juga banyak. Makanya harus dibersihkan itu yang nakal-nakal. Itu yang menyengsarakan rakyat itu. Dihukum seberat-beratnya dan yang dikorupsi wajib dikembalikan untuk sebesar-besar kemanfaatan rakyat dan masyarakat. Harusnya begitu. Senengnya sih melarat-melarat itu. Kan kelihatan kalau sayang banget sama aku. Kasih. Aku tuh nggak nyangka
Kan ini udah jam terakhir, udah jam 11. Tak pikir paling jamaahnya dikit, lagian tadi hujan lumayan lebat. Tak pikir, dan aku ceramah kan udah lama, termasuk orang lama lah. Sekarang kan banyak penceramah baru. Aku sempat khawatir kamu tuh berpaling ke lain hati. Aku gak nyangka kalau ternyata jamaahnya sebanyak gini. Aku niat kayak gini tuh, Masya Allah, makin sayang aku sama kamu. I love you semuanya, I love you semuanya. Sing tuwek ora usah. Gila nih. Padahal ini udah jam malam, tapi ternyata Masya Allah luar biasa. Sungguh yang jenengan tidak bergerak dari tempat ini, Masya Allah. Salut saya, salut, bener-bener salut saya. Oke. Nah, oke, kalau pengen sehat perlu diingat Bapak Ibu, sehat itu kan bebas dari penyakit. Nah, orang sakit itu karena pola makan, pola hidup, pola pikir, dan kakean pola. Yang paling banyak itu yang terakhir. Jadi ada yang karena pola makan, pola pikir, pola hidup, yang paling banyak kakean pola. Ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sekali lagi sehatkan dulu batiniah kita. Karena gini loh, cocok ini semboyane bangsa Indonesia yang dituangkan dalam lagu Indonesia Raya itu, bangunlah. Bangunlah. Nah, ya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, zahiran wa batinan. Ini semakna dengan doa yang paling sering kita baca, itu biasa disebut doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta kebaikan dunia akhirat. Jadi bukan berarti Islam itu anti dunia, salah. Bukan berarti Islam itu hanya fokus pada ibadah makhluk akhirat aja. Terus nggak boleh ngurusi dunia. Enggak, Islam mengajarkan keseimbangan, ya dunia ya akhirat. Kebahagiaan dunia ini sebagai tangga dan sarana untuk meraih kebahagiaan akhirat. Akhirat adalah tujuan utama, dunia ini tujuan antara. Gini ya, dulu zaman Rasulullah pernah ada seseorang itu yang kerjanya di masjid. Dia udah nggak mau kerja, dia nggak ngurusi hidup pikuknya dunia. Pokok hidupnya itu untuk iktikaf, zikir, sholat, wiridan, iktikaf, zikir, sholat, wiridan. Udah nggak mikir dunia dia. Di masjid terus iktikaf, zikir, sholat, wiridan, iktikaf, zikir, sholat, wiridan, sambil pegang tasbih, putar terus. Sulastri. Sumiati. Sulis. Sucianto. Ora enek wiridan kok ahong. Ahong. Jeneng kok ahong. Lu mau dikemerke air minum, air mineral yo gak pantes to, Gus. Gak wangun bisa. Ahong water, gak wangun. Coba misalnya Anza water. Ahong. Hong. Ini ada orang itu kerjanya di masjid. Dia udah nggak ngurusi dunia, nggak mikir duit, nggak mikir apa-apa. Sampai viral di kalangan masyarakat waktu itu bahwa dia adalah ahli surga. Itu ada orang yang top, hebat, ahli surga. Udah nggak terpengaruh dengan hiruk pikuknya dunia.
Dia hanya fokus akhirat, akhirat, dan akhirat. Semua orang anggap dia ahli surga. Sampai berita itu kepada Rasulullah. Ketika sahabat-sahabat berkumpul, Nabi mendengar pembicaraan di kalangan sahabat tentang orang itu. Ada orang yang ahli ibadah, hidupnya hanya untuk akhirat, akhirat, akhirat. Top, hebat, luar biasa. Itu orang ahli surga. Rasulullah langsung menyapa, kalian kok nganggap dan mengatakan dia ahli surga? Ya Rasulullah, karena dia sudah tidak terpengaruh dengan hiruk pikuknya dunia. Terus Nabi nanya, dia punya keluarga enggak? Punya. Dia punya istri, dia punya anak. Terus dia kerja apa? Enggak kerja. Terus makannya gimana? Ya nunggu dikasih orang. Kalau ada yang ngasih, makan. Kalau enggak ada yang ngasih, ya enggak makan. Nabi langsung berdiri, wajahnya memerah, tanda kalau beliau enggak setuju. Wallahi antum khairum minhu. Demi Allah, kalian jauh lebih baik daripada dia. Kalian yang mau bekerja keras untuk menafkahi keluarga, tapi kalian tidak meninggalkan ibadah, itu jauh lebih baik daripada dia yang hanya akhirat, akhirat, dan akhirat, melupakan dan meninggalkan sama sekali hal-hal dunianya. Laisa bi khiyarikum man taraka dunya lil akhirah wa taraka al akhirata lid dunya walakin man yusibuhuma. Bukanlah sebaik-baik kalian orang yang meninggalkan dunia demi mengejar akhirat. Bukan pula sebaik-baik kalian orang yang meninggalkan akhirat demi mengejar-ngejar dunia. Akan tetapi yang terbaik dari kalian adalah yang mengupayakan dunia dua-duanya. Yang mengupayakan dua-duanya, ya dunia ya akhirat, ya akhirat ya dunia. Jadi gak bener orang itu hanya sholat tiap malam Allahu Akbar, entul-entul jadi tuli-tuli gendut gelodak gobek-gobek, cerekal meneh Allahu Akbar, entul-entul jadi tuli-tuli gendut gelodak gobek-gobek, cerekal meneh Allahu Akbar, entul-entul jadi tuli-tuli gendut gelodak gobek-gobek. Tapi nggak mau kerja. Coba misalnya ada bapak-bapak itu di masjid tiap hari, sholat, dikir, itikaf, sholat, dikir, itikaf, pulang ke rumah, ya diomeli sama istrinya. Nggak usah makan nasi, itu menara masjid itu plon. Halo? Halo? Ya nggak bener itu. Makanya ibadah itu kalau memang utangmu banyak, kerja keras biar dapat duit, bisa nyaur utang, itu pahalanya besar, itu kerja kerasmu. Wong utangnya banyak kok ke masjid, silo putar tasbih, nggak mau kerja. Lunas apa enggak utangnya? Lunas kalau mau nyuri kota amal tiap hari. Lo pengen punya anak ya jangan hanya doa saja, ya harus ada usaha. Bapak-bapak pengen istrinya hamil, pengen punya anak, lo tiap malam istrinya difatihai toh. Istri udah juga belah lumah-lumah, nggak diapa-apain. Al-Fatihah. Walau dolin, sebul ke wetenge. Besok malam juga gitu. Wah istrinya harus matang-matang, bapaknya deket. Al-Fatihah. Walau dolin disebul ke. Bisa hamil apa enggak? Punya anak apa enggak? Ya enggak mungkin lah. Fatihah ya Fatihah Pak, tapi ya sambil dia kereker. Fatihah tok. Lo kalau wilayahnya action ya harus action. Gitu loh. Ada zaman Sayyidina Umar itu, sahabat itu berdoa pengen dapat rezeki. Ya Allah ya Razak, ya Allah ya Razak, ya Allah ya Razak, ya Allah ya Razak, ya Allah ya Razak. Langsung dijendul kepalanya sama Sayyidina Umar. Innas sama la tumtiru zahaban wala fiddah. Langit gak bakal hujan emas, hujan perak, gak bakal hujan duit. Nek bahasa sekarang, di langit gak ada percetakan duit. Andaikan di langit ada percetakan duit, itu yang tanda tangan bukan gubernur BI, tapi malaikat Mikail. Kerja kamu kalau pengen dapat duit, dimarahi sama Sayyidina Umar. Gitu loh. Wirid-wirid, doa-doa, tapi kalau waktunya ikhtiar, usaha gitu. Pengen jadi anggota dewan kok keliling kemana-mana, masyarakat diajak sholawat nariyah. Nggak mungkin jadi. Kalau urusan itu sholawat nariyah jelas kalah dibanding sholawat rupiah.
Betul? Ngono. Sujianto ayem ya Sujianto. Makanya mohon maaf Pak Sujianto, kemarin kalau ada miskomunikasi dengan tim kami, tim penjadwalan. Seharusnya jadwal awal itu di tanggal 26. Itu pun jadwal susulan. Makanya ndak usah rewel. Kalau kemarin rewel, aku nggak mau datang. Ndak diundang Sujianto ya nyari orang lain. Kalau nggak mau, ya kalau memang mau undang kita ya harus sesuai dengan jadwal kita. Mohon maaf kalau kemarin agak jadwalnya dirubah-rubah, mungkin panitia ya. Ini bukan karena saya yang mencela-mencela, bukan. Saya itu mengikuti tim penjadwalan. Karena kemungkinan dan mohon doanya, sekaligus mohon doanya, di tanggal 26 itu kita berangkat haji. Insya Allah mohon doanya. Sehingga dengan sangat terpaksa kami memberitahukan untuk jadwal dari beliau ini dimajukan. Awalnya itu kalau bisa dibarengkan di tanggal 12 kemarin. Karena nggak bisa, ya terus diundur di tanggal ini. Kalau nggak mau, ya nyari orang lain, orang penceramah banyak. Ngapain nggak harus saya toh? Aku juga nggak minta kok. Lagian jadwal kayak gitu itu kan harusnya itu ya beda dengan yang lain. Nah kalau cuma sama itu ya ngapain tak belain jauh-jauh. Oh yang lain itu nunggunya sampai 2 tahun 3 tahun. Gak usah buyang-buyung. Anyel lah bu. Ini minta jadwalnya maksa-maksa. Sama ini Sujianto sama Sulis ini sama. Gayanya kapelan, seragam. Aku kayak gini itu dengan semua orang. Makanya aku cepet akrab kan sama orang-orang yang kayak gini. Tapi udah tak akrabin terus gak ngasih sesuatu ya kebangetan. Lo udah gampang lo bisa akrab sama aku. Banyak orang yang pengen deket sama aku. Oh no. Jadi saya informasikan juga, mungkin ada kesalahpahaman di antara para jamaah. Ini katanya kemarin kok tanggal ini, nyatanya yang jamaah yang datang juga masih segini banyak. Nggak usah khawatir kalau ngundang Abah Hamzah. Dah gitu. Nanti kapan-kapan kalau ngundang itu yang tertib gitu, sesuai nomor urut. Senengane nyelak-nyelak rewel. Ayo ikut aku aja. Ngono ngeyel model kok. Nah, terus gini maksudnya. Jadi Islam bukan anti dunia, nggak boleh cari duit kata siapa, enggak. Malah orang Islam itu harus kaya. Duit itu penting apa penting? Oh, penting banget. Tadi aja saudara sama duit aja lebih milih uang. Memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang, betul? Semangat deh ini urusan duit. Orang Islam itu harus kaya. Orang Islam itu malah dianjurkan dan diperintahkan untuk kaya. Buktinya, tidak ada ayat Quran atau hadis Nabi yang memerintahkan kita menerima zakat, itu tidak ada. Jadi kita dibangun mental kita itu mental pemberi, bukan mental peminta. Tidak ada ayat Quran yang artinya, hai orang-orang yang beriman, terimalah zakat, terimalah sedekah, jadilah peminta-minta. Tidak ada. Yang ada, bayarlah zakat, bersedekahlah, berinfaklah. Nah kalau bisa zakat, sedekah, infak, itu namanya miskin apa kaya? Kaya. Ada perintah untuk mengeluarkan zakat, berarti kita disuruh kaya, harus punya nisab. Ada rukun Islam yang namanya ibadah haji dan umrah, berarti kita diperintah untuk jadi orang kaya. Makanya benar, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Memberi jauh lebih mulia daripada meminta. Islam itu nggak pernah mengajarkan atau mendidik umatnya untuk menjadi mental peminta-minta.
Umat bermental peminta-minta itu malah dibenci sama Islam. Orang yang nggak mau kerja, sukanya minta-minta pada manusia, itu kelak di akhirat menghadap Allah dalam keadaan mereng dan wajahnya berubah jadi tengkorak, habis dagingnya. Itu yang peminta-minta. Orang Islam harus kaya. Nah kalau orang Islam miskin semua, yang bangun masjid siapa? Yang nyantuni anak-anak yatim siapa? Yang menjalankan ibadah haji siapa? Yang menunaikan umrah siapa? Orang Islam harus kaya, secara ekonomi harus kuat. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat jauh lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Ini bukan hanya kuat secara fisik, kuat secara ekonomi. Memang orang kaya sama orang miskin itu beda kok. Baunya aja itu udah gak sama. Jalannya lo gak sama. Wong sugih ini melaku mantep. Wong melarat ki mlakune modele degar-degar. Loh, maaf ya, sama-sama ke pasar, sama-sama ke mall. Lihat orang berduit sama enggak berduit. Beda gayanya. Kalau orang berduit, sudah syuting, beli. Ini. Kalau perlu kasirnya dibeli. Lah kalau orang maaf enggak punya duit, ingu. De pipis. Lihat baju begitu tahu bandrolnya kaget. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang kaya itu ibadahnya variatif. Ada masjid dibangun, kasih. Ada pesantren dibangun, kasih. Ada anak-anak yatim, kasih. Nah, kalau orang miskin paling ibadahnya ya tak dongake. Halo? Bisa difahami enggak ini? Loh, maaf, saya tidak bermaksud merendahkan orang miskin. Enggak, orang tadi udah saya angkat-angkat ke orang miskin. Tapi kita dianjurkan untuk jadi orang kaya harus kuat secara ekonomi. Gitu loh, bukan berarti Islam anti dunia. Salah orang itu kalau cuma sholat kok nggak mau kerja. Bahaya malah. Sholatnya khusyuk. Usun. Kita Takbiratul Ihram mengangkat tangan, sendak itu sampai melungker-melungker. Allahu Akbar. Koyok paling khusyuk sedunia. Allahu Akbar. Tapi turun dari masjid nyuri sandal. Ada nih orangnya duduk pakai baju warna hitam. Dikirim mantep. Hillallah. Rajin ikut tahlilan istighosaan. Hillallah. Tapi punya hutang nggak nyaur. Ada apa enggak? Ada. Orangnya pakai jilbab coklat kok. Pokoknya agak gemuk orangnya. Sekarang orangnya duduknya miring biar kelihatan langsing. Astagfirullahaladzim. Tapi juga nggak boleh over. Dunia tok, duit sampai melupakan akhirat, melupakan ibadah. Gini loh, urusan duit, harta itu ibarat, maaf, ibarat kita ibarat orang berlayar. Orang berlayar mengarungi samudra. Ya mesti, masa berlayar mengarungi hutan. Orang berlayar yang punya tujuan sampai ke Pantai Harapan memang butuh air untuk perbekalan. Kalau nggak ada air, nggak akan bisa sampai tujuan Pantai Harapan yang penuh dengan keindahan. Dia butuh air untuk minum, untuk nyuci, dan untuk kebutuhan-kebutuhan selama perjalanan. Sama, halo? Kita menjalani kehidupan punya tujuan. Pantai Harapan yang sangat indah, surga yang penuh dengan kenikmatan. Kita butuh duit, kita butuh harta. Sebagaimana orang berlayar butuh air. Tapi jangan mentang-mentang butuh air, kemudian perahunya dipenuhi dengan air. Akhirnya yang terjadi, perahunya tenggelam. Bahasa Inggrisnya the kelelep. Ya jangan karena kita butuh harta, butuh duit, terus hidup kita hanya untuk duit, dan duit. Maka kita akan tenggelam dalam kegelapan duit, tenggelam dalam sesaknya harta. Ngono. Wes,
Loh, kalau udah dikasih amanah berupa harta, gunakan itu sebagai media ibadah. Pak Haji Sucianto sama Bu Haja Sulis. Ya, pesan saya cuma itu. Nanti kalau usahanya udah makin berkembang, jangan lupa untuk sebesar-besar kemanfaatan umat. Insya Allah beliau berdua saya tahu seperti itu. Insya Allah seneng. Insya Allah. Dah, sekarang aku tak bagi-bagi sarung cap. Nyanyi lagu ngapak. Aku kan pengen denger orang nyanyi lagu ngapak. Sampean Mas, yang gimbal mau? Ayo naik sini Mas. Tak kasih sarung Mas. Ayo Mas. Ayo Mas sini Mas, tak kasih sarung Mas. Sini. Ayo sini Mas, kasih tepuk tangan untuk Mas Egi ya. Ya, salim dulu. Masya Allah. Minta mic-nya. Boleh Mas. Top. Ya. Nah, itu yang wireless ya Mas. Coba. Ayo Mas, ucapkan salam dulu ke jemaah. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba namanya siapa Mas? Ya siapa kok, saya kan belum paham. Nama saya Yudi Gimbal. Yudi. Oh, panggilannya Yudi Gimbal. Iya. Asli dari mana? Asli dari Banyumas aja. Banyumas aja, kecamatan? Banyumas. Banyumas, kecamatan Banyumas. Betul. Kok sampai sini ceritanya gimana? Ya karena ngefans saja sama. Aduh. Merinding. Bahaya ngefans. Mas Yudi, bener sama siapa kesini Mas? Sama orang-orang baik juga itu. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk grupnya Mas Yudi. Luar biasa. Mas gemeter semua. Mas, kok dengar kalau di sini ada pengajian? Ya ada orang baik juga yang kasih tahu kalau ada Kiai Anwar Zahid ada di Sumjo. Mulai kenal nama Anwar Zahid itu kapan? Woi, gemeter banget. Ayo Mas, agak sini. Kapan mulai kenal kita kapan? Mulai tahu kita kapan? Sekitar 7 tahun udah. Udah sekitar 7 tahun ya. Dengar di radio, ya setiap pagi juga. Terus lihat di YouTube juga. Masya Allah. Ini rambutnya ini udah berapa tahun? Sejak lahir udah ada rambut juga. Maksudnya di model kayak gini loh Mas. Siapa tahu aku bisa nyontoh, bisa niru. Itu loh. Mulai kapan? 13 tahun yang lalu. Masya Allah. Bener gemeter. Kayak kesetrum listrik. Mudah-mudahan kesetrum berkah. Amin ya Allah. Udah 13 tahun Mas ya. Masya Allah. Tapi asli kelahiran Banyumas Mas? Asli Banyumas. Kelahiran Banyumas? Alhamdulillah Ayah ibu Banyumas. Kalau bahasa ngapak bisa enggak? Ya banget iso aku. Enggak banget yang bisa aku. Bukan, tapi keren. Bisa. Bahasa Indonesianya kan keren, udah kayak orang Jakartaan. Emang pernah merantau ke Jakarta? Alhamdulillah nyampe juga. Alhamdulillah gudul Jakarta aku. Nyong gudul Jakarta. Oh, Rika gudul Jakarta. Iya, nyong tekan Jakarta. Balik maning. Iya. Nang ngebis, mabok, muntah, balik. Iya, ketara ki nyosop bola bali ki. Enggak apa-apa, sekarang udah luar biasa keren Mas Yudinya. Di Jakarta berapa tahun? Di Jakarta 3 hari. Telung dina. Tibake wong edan iki. Ya Allah ya Karim, keren. Seneng saya ketemu sama sampean Mas Yudi. Alhamdulillah, suatu berkah nyong Gus. Gus Pak Kiai. Alhamdulillah. Udah loh, aku dipanggil siapapun oke kok. Aku tuh dipanggil siapapun oke kok Mas Yudi. Alhamdulillah. Gus Om matur suwun. Alah gayane apa melu-melu. Iya ya. Kuaya. Ini dapat kaos ini dari mana? Alhamdulillah diparingi nang Gus Ahong. Oh, emang ngefans sama Gus Ahong? Ahong mineral loh. Bukan Ahong mineral itu. Ahong water. Ahong solar. Berarti sering ikut selawatan sama Gus Ahong? Alhamdulillah beberapa kali kesempatan. Ya ikut. Masya Allah, keren. Top Gus. Dirangkul Gus, makhluk model kayak gini.
Top ini, subhanallah. Matur suwun, matur suwun. Dan saya pengen denger Mas Yudi sholawatan. Coba. Ayo. Suaranya bagus mesti. Ayo. Biasanya nyanyi kan biasanya. Nyanyi ya, nyanyi juga ya. Ketoro tukang ngamen. Top Mas, top. Ayo coba. Selawatan oke juga. Ayo coba. Terserah, ayo terserah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Sik. Iki alasane wong ora apal iki. Diulang di mata bidawamil mulkilani. Ayo diulang. Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma billahi salatan kaimatan idawamil mulkilani. Ada syairnya enggak? Syair Jawa, syair Indonesia misalnya. Tombo api iku limo perkara. Maca Quran lan maknane Sekarang saran sekedar apa saran nasihat untuk jamaah, ayo dikit ayo ya pada rajin ngaji pasti berkah gitu aja. Ya, top. Iya. Udah sekarang malam yang nggak ada konsep, orang ada konsep aku bingung ya, sama lah kalau pakai konsep malah nggak asik. Ngapunten nggih sedoyo, ngapunten. Mas, tak kasih sarung. Mana sarungnya? Kenal gak sarungnya Abang? Masa sarung toh? Ya. Nanti bayo pinter ngemes. Ya iyalah nanti gampang, yang lain itu gampang. Tahu gak sarungnya siapa Bang? Mangga lah. Iya. Nah, ini spesial untuk Mas Yudi, sarung mangga yang Anza series. Ada fotonya saya. Alhamdulillah ya Allah. Ini Anza series ada fotonya saya. Oh iya. Comel. Iya bener. Coba lah, ini mangga yang Anza series. Oh iya. Ya. Oh beda ya? Beda. Iya. Ya ganti fotonya jenengan di sini. Lebih ganteng aslinya. Enggak. Ya. Tapi biasanya ada kata-katanya Mas. Sarung mangga. Ayo coba kata-kata. Ayo. Wah. Maksudnya gimana? Ya, terserah. Banyak kok yang sarung mangga anti kobong, anti suwe, anti jebol. Ya. Ayo Mas Yudi sekarang kata-katanya. Ayo. Sarung mangga
Sarung mangga gratis. Matur suwun. Nyesel aku tak udah nih. Ya udah sekarang yang punya hajat, yang punya gawe ini namanya Pak siapa? Bapak Haji Sujianto. Ya, dan istrinya Haji Sulis. Nah, CV-nya toko besinya namanya apa? Apa ya? Andon Jaya. Andon Jaya. Iya, Andon Jaya. Didoakan. Ya, mudah-mudahan tokonya rame, banyak pengunjungnya juga. Pembeli kok pengunjung. Iya, banyak pembelinya dan mudah-mudahan harganya relatif terjangkau buat masyarakat di daerah Sumju dan yang sekitarnya. penting barokah. Dan barokah pastinya, Pak Yai. Itu nggak bayar. Pak Yai, misalkan ada biayanya, doanya pasti, waduh. Kalau ya. Ini 400.000 yuk. Kan perantaranya saya. Kalau kita separuhan gimana kita? Jangan dikasih dulu sarungnya belum. Nah, ini 400. Terus masa makalarnya nggak dikasih? Tambahin kurang-kurang ya. Nah ini, ayo ucapkan terima kasih sama Pak Hajinya. Langsung gimana? Ya langsung lah, masa besok pagi. Matur suwun Pak Haji Sujianto dan Ibu Haji Sulis, mudah-mudahan berkah ini. Rezeki juga, rezeki anak soleh ini. Matur suwun banget. Berkah terus. Tambahan ini ada songkok. Iya. Ada nanti. Ada. Tenang. Jangan ngagone kepriwe. Yo. Bisa malah keren. Bisa. Coba dipraktekin. Pas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, iya, syukur. Ngoli kowe ora. Kayak lu di antara ribuan orang lu. Ini ada fotonya saya, Dok. Jarang loh orang langsung dasnya tak pakai kopiah itu jarang. Bismillah Mas Yudi. Coba. Keren. Kuat lo. Tepuk tangan. Ini kopiahnya juga mereknya Hamzah ini. Alhamdulillah. Nah, ini kopiahnya juga songkolnya Hamzah juga top Mas Yudi. Masih ada lagi makin kan? ganteng. Masih ada lagi? Antemnya. Ayo itu biar di foto diabadikan itu loh Mas. Nah, ganteng banget ternyata, tepuk tangan untuk Mas Yudi. Keren ini pakai peci ini. Alhamdulillah. Matur suwun. Nah, yang kepengen aku ngimpi apa? Aku bisa ngobrol-ngobrol bareng live ini karo jenengan loh Pak Yai. Insyaallah. Sumpah demi Allah. Orang kok di antara ratusan orang aku yang beruntung loh. Makanya. Orang yang paling beruntung di sini loh. Aku pesennya cuma satu. Tambahin nyatane ge ngajine orang-orang mungkur Pak Kiai lho disangoni oli-oli meneh. Pokoknya pesan saya cuma satu. Iya, Mas, kan salah. Iya. Pesannya saya cuma satu. Sholat. Alhamdulillah. Nah, sholat duhur berapa rakaat? 4 lah. Ya. Coba kalau mau sholat maghrib niatnya hafal nggak? Usolli fardhu maghrib. Usolli fardhu maghribi sholat rakaat itu sebelum kiblat ada. Oh, bisa. Lah mas aku kudu pamer lah Pak Ya, Kiai. makanya bener, jangan dilihat tampilan luarnya. Manusia itu begitu. Ini tampilan luarnya seperti ini. Anda nggak tahu kalau dalamnya lebih parah. Gak apa-apa. Jadi misalkan parah kan diperbaiki. Lah iya kan. Daripada merasa baik loh. Wali kekasih Allah itu disembunyikan. Gitu. Makanya udah sering disampaikan, orang buruk merasa buruk jauh lebih mulia daripada orang baik merasa baik. Nah, itu loh. Sepakat. Yes. Memang ya buruk beneran. Tambahin. Ya Allah, ya Allah. Tepuk tangan. Ya Allah. Tambahin 200. Temennya berapa? Temennya 10 ada di belakang. Enggak. Alasan. 20 neng burian 20. Serius. Alasan.
Udah 600 kok. Awas mbok mendem kualat. Udah top wes yut, udah yut. Udah. Sisa 200. Gua aku nih. Bos, tambahin 100 bos. Nah, nih tambah 100. Alhamdulillah. Nah. Alhamdulillah, definisi ya. Membagi pasti akan dikasih lagi. Tambah 100, tambah 100. Yes. Gus hebat. Ya Allah, mudah-mudahan ditambah lagi ya Allah kenikmatanmu ya Allah. Wes namudun, udah turun. Merusak tatanan ini. Katap matur suwun Mas Yudi, nanti ketemu lagi sama saya insyaallah. Ya Masya Allah. Saya senang banget ketemu jenengan. Salam untuk teman-teman semuanya ya. Top. Pokoknya dengan sholawatan datang pengajian datang. La haula wala quwwata illa billah. Udah Mas, matur suwun nggih. Salam ke teman-teman yang lain ya. Nah, top, senang. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Yudi. Keren. Nah. Sini Mike. Salam kesamaan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Menang banyak. Menang banyak. Dianggap gaplek. Menang banyak. Udah Mas, matur suwun Mas. Nggih. Top. Wis anak gue ahong. Masya Allah, akhlaknya Masya Allah luar biasa. Ya Allah, aslinya berharap ditambahin duit mana? Wes sama nokai, wes Mas. Dan nanti ketemu lagi Mas sama saya. Yuk, top. Pakai sholat ya sarungnya sama bajinya. Matur suwun. Sekarang yang nyanyi lagu ngapak, ayo ngapak. Ayo Ibu boleh, nyanyi lagu ngapak. Ayo. Nah, Ibu. Udah di situ aja nggak apa-apa. Mic-nya aja yang dibawa. Tolong Mas. Kasihkan Ibu yang di sana. Mbak apa Ibu itu? Nah, ya. Oh, ganteng banget loh Yudi pakai peci itu, Yud. Ayo salam dulu, Ibu. Salam dulu, ayo. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Ibu. Asli kelahiran situ. Suaminya kok nggak ikut? Ini kok suami nih. Oh Mas, top Mas. Masih muda. Putranya berapa? 2. Oh baru 2. Rencana? 5. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diijabahi Allah. Mudah-mudahan diijabahi Allah. Pengumuman pengajian ini emang ramai ya? Nah, kan bukan pengajian ini kan maksudnya kan waktunya mepet gitu. Jadi infonya kan mepet, apalagi harinya dirubah-rubah. Dengar gak kalau awalnya tanggal sekian terus berubah di malam ini? Awal tanggal 12. Terus tanggal 13. Terus gimana? Mendengar berita kayak gitu perasaannya gimana Ibu? Seneng banget. Kapanannya arepana ya aku harus maju. Oh, kapanane arep apa ono kiai aku arep maju ngono. Berarti udah direncana. Arep apa nek wis maju? Iki nyuwun sarunge. Nyuwun sarunge. Nanti dikasihkan suami tercinta. Oke. Ya udah sekarang aku kan pengen denger lagu bahasa ngapak. Apa terserah. Iki request mawon. Apa lagu ngapak yang paling terkenal? Kepenak. Apa? Hah? Solawat mawon. Enggak, aku pengen denger lagu ngapak dulu. Ini gundul-gundul pacul. Boleh, gundul-gundul pacul. Ayo, gundul pacul versi ngapak. Gundul pacul jul. Ayo. Gundul pacul jul gembelengan. Nyunggi wakul petentengan. Wakul nglimpang sekane dadi serantang.
Wakul nglimpang segane dadi serantang. Segane dadi napa? Serantang. Serantang itu apa artinya? Berantakan. Oh, sak rantang. Oh, jadi beda ya kalau sama Jawa Timuran. Kalau Jawa Timuran gini, gundul-gundul pacul-cul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan, wakul glempang segane dadi sak latar. Itu kalau Jawa Timur. Loh, tadi kok serantang? Keliwat berarti. Saratan. Oh, ora duwe latar. Latarnya gile. Latarnya gile, ya wis gile. Itu filosofi loh, gundul-gundul pacul gembelengan. Gundul pacul itu simbolnya anak kecil. Kalau dulu anak-anak itu kan potongan rambutnya digundul terus atasnya masih ditinggal seperti pacul. Itu gundul-gundul pacul. Anak-anak kecil gembelengan boleh, masih nakal, belum kena hukum kok, anak kecil masih di bawah umur. Senakal apapun tidak masalah anak kecil. Gembelengan tidak apa-apa, anak kecil masih boleh gembelengan. Jalan di belakang perempuan terus bokongnya ditabui, tak tutup. Emang anak kecil loh, gembelengan tidak apa-apa. Tapi kalau Pak Haji Sugianto udah nggak boleh gembelengan gitu loh. Maka kalau sudah nyunggi wakul, jangan gembelengan. Nyunggi wakul itu nyunggi amanah, nyunggi jabatan, nyunggi harta dan sebagainya, apalagi ilmu. Nggak boleh gembelengan. Nanti nyunggi wakul kok gembelengan, wakul glempang, segane dadi salatar, berantakan tatanan karena yang nyunggi wakul gembelengan. Lah ini udah jam 12:30. Udah selesai nanti saya. Dah, makasih Mbak yang udah nyanyi gundul-gundul pacul tadi. Sarungnya pundi? Kali sangune. Intinya ya itu intinya. Ya udah, kasihkan sarung dulu. Ini ada sarung sama songkok. Nah, nih kasih sarung sama songkok. Spesial ini langsung dapat 2. Alhamdulillah. Nanti kata-kata dulu, kalau kata-katanya ayo coba kayak apa kata-katanya. Ayo kata-kata untuk sarung mangga, bahasa apa? Kata-kata untuk sarung mangga. Nah, Sarungnya dipakai, Tangganya dimakan. terus sarungnya dinggo, mangganya ditutupi. emang di dalam sarung ada mangganya? Cerek. Wes panganan sak pelok-pelok. Nah, itu sama songkoknya sama Hamzah Ini songkoknya. sanggune dereng. Dah, apa namanya toko besinya Pak Haji Sugianto sama Bu Haja Sulis namanya apa? Andon Jaya. Andon Jaya, biar makin terkenal. Ayo didoakan Andon Jaya. Ayo. Andon Jaya mugi-mugi laris manis, maju terus. Pokoknya beli besi di toko besi Andon Jaya. Tak sponsor nih. Ya pun dibedo-bedoake nggih. Mungkin kula iri lho. Par ini kayak gini. Didongake sih, mudah-mudahan Pak Haji Sugianto. Mugi Pak Haji Sugianto anake soleh-solehan. Amin. Nggih, tambah rezekine. Sama Bu Haja. Nggih, sami kali Bu Haja Sulis. Mugi gadah anak malih. Amin. Sakodi maneh. Pak Camat itu boten supen. Pak Camat meneng wae kuwatir kalung duite. Makanya orang tak singgung kawit Kalau mau. yakin Pak Camat niku awean. Pak Camat, Setuju napa mboten? 100 Pak Camat. Ayo dongake Pak Camat itu dongake. Pak Camat mugi-mugi jabatane nggih terus Naik. naik. Amin. Ayo kene 100.000 udah pangkat. Wes, tak tambahi aku barang.
Ya aku dibeda-bedake. Ora rewel. Mas Yudi tadi lama, itu jenengan wis resmi. Bojoku lho ki namine Yudi. Tapi ora gimbal. Cendet Pak cendet. Iki Mas, barengnya Mas. Oke, barengnya Mbak E. Matur suwun nggih. Cair. Wis matur suwun, ayo saniki ndonga muga-muga. Barokah. Nggih, matur suwun Mbak, matur suwun. Wis sedaya jamaah sing rawuh niki muga-muga diparingi